Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Nur Faiza. Di sini saya akan memaparkan makalah saya mengenai teori belajar humanistik. Jadi dapat kita ketahui bahwa humanistik itu adalah memanusiakan manusia sebagai manusia. Lalu apa toh teori belajar humanistik itu? Mau tahu? Simak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari belajar itu sendiri. Jadi belajar itu merupakan suatu proses yang ditempuh manusia untuk memperoleh pengetahuan, yakni dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar adalah suatu perubahan pada diri individu yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar terjadi dengan banyak cara, terkadang dengan disengaja, seperti ketika siswa memperoleh informasi dari guru yang disampaikan di kelas, atau ketika sedang berperilaku sehari-hari. Selanjutnya, teori belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Cahyo berpendapat bahwa teori belajar dapat diartikan sebagai konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Kemudian pengertian tentang humanistik. Humanistik merupakan aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Ciri khas dari teori humanistik adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku, bukan dari sudut si pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Jadi, menurut teori belajar humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia sebagai manusia. Proses belajar itu dianggap penting ketika si pelajar mampu memahami lingkungannya dan memahami dirinya sendiri. Teori belajar humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang si pengamatnya. Adapun prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik seperti berikut ini, antara lain: siswa harus dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan penjelasannya dari Alvinsa Galang Pratama. Dah.